mad itu ya. Kemudian pada wakaf yang qala lebih baik berhenti, shalah lebih baik disambung ya. Jim pilihan, boleh berhenti, boleh lanjut. La tidak boleh berhenti, mim wajib berhenti. Kemudian titik 3 berhenti di salah satu titik itu ya. Kemudian yang paling penting kita perhatikan itu wakaf dan ibtida. Ya. Jadi sehebat apapun orang baca Quran, tilawah, apalagi di ikut MTQ misalnya, kalau nggak ngerti bahasa Arab, dia akan sulit untuk ibtida, wakaf, ibtida itu. Karena setelah wakaf, kita dari mana harus memulai? Ya. Nah, diharapkan guru bahasa Arab mampu. Jangan pernah ibtida di maf'ul bih misalnya. Ya kan? Nggak sampai suara di maf'ul bih yang diulang. Nggak, harus ulang dari fi'il. Jangan pernah ibtida misalnya di isim inna, di isim kana, ya kan? Atau di khabarnya. Tapi mulai di amil nawasih itu. Nah, itu contohnya. Ya, Bapak Ibu, nah ini tolong diperhatikan. Karena akan sangat berpengaruh ke makna ayat. Ya. Kemudian baik, kita akan lanjutkan ke beberapa pertanyaan ya tentang pedagogik ya. Dan ya, silakan yang pertama adalah Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli mengajarnya di mana? Di MAN 3 Solo lah. MAN 3 Solo. Udah berapa tahun ini? Di MAN 3 ini baru 3 tahun aja. Sebelumnya di MATS Nurul Maulid Muara Panas. Iya. Itu di gimana pengalamannya, gimana gambaran secara umum kondisi siswanya seperti apa? Ya, pertama memang siswa yang bergabung ke MAN itu ada berbagai latar belakang pendidikannya. Ada yang dari SMP, ada yang dari sanawiyah, ada juga yang dari pesantren gitu. Nah, jadi biasanya dalam satu kelas itu memang umumnya heterogen gitu kan, bercampur. Bahkan di kelas yang jurusan IPK sekalipun itu banyak juga anak SMP di dalamnya. Nah, sehingga kemampuan mereka tentu saja beragam. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ada yang paham, ada yang baru sama sekali. Ya, itu mungkin kondisi siswa kita. Jadi dalam mengajar bahasa Arab itu untuk motivasi siswa itu apa yang dilakukan? Pertama dalam pembelajaran, Ana selalu memberikan motivasi bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Bahkan sebagian besar ibadah kita itu menggunakan bahasa Arab. Contoh yang paling sering kita praktekkan sholat. Nah, sholat kita masih berbahasa Arab. Kitab kita, kitab suci kita juga Al-Quran berbahasa Arab. Nah, jadi inilah mengapa kita perlu mendalami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita, sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab yang menyampaikan bahwa pelajarilah bahasa Arab itu karena ia merupakan bagian dari agamamu. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab, insya Allah kita lebih mudah memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maupun kitab-kitab para ulama. Dan ini tentu sangat bermanfaat bagi kebermaknaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Gitulah. Jadi Ana lebih sering menekankan pentingnya bahasa Arab itu dalam kehidupan kita, dalam menjalankan agama kita, dalam beribadah dan lain-lain. Gitu ya. Oke, baik.
Medianya apa? Eh, ya biasanya kita menggunakan media PowerPoint untuk ditampilkan di kelas melalui Infokus. Siswanya Di banyak, samping Pak. itu Siswanya tadi banyak. Berapa kelas? siswa kalau yang saya ngajar semuanya 8 kelas ya. 4 kelas Hmm. 10, 4 kelas 12. Hmm. Jadi kebetulan di sekolah ada 3 infokus yang bisa standby. Jadi kami guru-guru saling koordinasi, misalnya jam keberapa siapa yang pakai, gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Kemudian untuk lebih menarik bagi anak, sering juga anak putar misalnya video di YouTube yang Hmm. berkaitan dengan materi pelajaran. Hmm. Jadi dengan melihat tayangan video itu biasanya siswa lebih tertarik, dan lebih antusias mereka menyimak penjelasan dari video tersebut. Gimana? Iya. Iya. Jadi pertama dalam proses pembelajaran kita juga usahakan menggunakan HOTS ini. Misalnya kelas 10 materinya kan pembagian kalimah, aksamul kalimah. Hmm. Jadi kita tuliskan satu ayat Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah atau surat An-Naba yang sudah dihafal anak-anak. Lalu anak garis bawahi yang satu kata, nanti diminta anak-anak menganalisa mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Kemudian nanti mereka tuliskan ke depan, misalnya isim, dikasih kode I misalnya, yang fi'il dikasih kode F, yang huruf dikasih kode H. Jadi bagi anak-anak yang sudah paham, tentu ini mereka sangat bersemangat, ya, karena kan mereka bisa itu. Sementara bagi anak-anak yang belum paham, dengan melihat temannya ke depan, itu menjadi suatu motivasi tersendiri bagi mereka, bagaimana mereka juga bisa. Gitu. Kemudian kalau dalam ujian, alhamdulillah kami sudah terbiasa menggunakan bentuk soal HOTS ini. Misalnya ditampilkan sebuah gambar, misalnya kelas 10 tentang al-usrah wal bait. Nah, ditampilkan sebuah gambar rumah bertingkat, lalu dituliskan di bawahnya beberapa kalimat. Nah, siswa diminta mencari kalimat yang sesuai dengan gambar yang ditampilkan tadi. Itu berarti dalam bentuk analisa. Nah, bisa juga misalnya ditampilkan sebuah gambar, lalu diminta siswa membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan gambar tersebut. Jadi misalnya ditampilkan ada gambar keluarga, ada ayah, ada ibu, anak misalnya. Lalu diminta siswa membuat sebuah kalimat yang berkaitan dengan gambar tersebut, dengan keluarga. Ya. Baik Pak, kita kembali ke Pak Irsadul Hamdi. Kalau tadi ya tuh HOTS ya. Jadi HOT ini itu bagaimana siswa bisa mengurai ya dalam menjawab itu. Jadi pertanyaan yang sangat cocok itu adalah limadha, ya, kaifa, bagaimana. Jadi kalau bertanya dengan bagaimana itu anak-anak akan berusaha itu kan menjelaskan sesuai dengan apanya, dia akan memaksimalkan diri untuk menjawab panjang lebar begitu. Iya, Bu. Limadha, kenapa? Dia akan berpikir kan, kenapa? Karena mungkin untuk sebab bisa jadi di dalam teks itu tidak ada, tapi hanya dituntut apa ya, kemampuan dia berpikir. Silakan Pak. Iya. Pertama untuk menguji kemampuan literasi siswa, biasanya menghadirkan sebuah cerita, baik dari kisah nyata pun memang cerita fiksi.
Misalnya di bahasa Arab peminatan kelas 10 ada kisah as-sayyadu wal hamamu, pemburu dan burung merpati. Nah, dalam cerita itu dijelaskan, digambarkan ketika merpati itu terperangkap oleh jaring pemburu, lalu mereka berusaha melepaskan dirinya. Nanti siswa diminta menganalisa bagaimana tindakan atau pemecahan masalah oleh merpati yang terjebak ke dalam jaring pemburu tadi. Artinya ini kan menuntut pemahaman siswa terhadap apa yang mereka baca. Kemudian untuk numerasi, kemarin Ana menanyakan mengaitkannya misalnya dengan sholat. Jadi dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan 2 orang anaknya, di mana mereka rajin melaksanakan sholat. Namun ada dalam satu minggu, dalam satu hari, ada satu anak yang ketinggalan 2 sholatnya, misalnya sholat maghrib dan sholat isya. Nah, lalu saya tanyakan, dalam satu hari tersebut, berarti keluarga tersebut sholatnya berapa rakaat? Nah, berarti kan dijumlahkan rakaat sholatnya dikurangi nanti dengan sholat wajib yang tertinggal oleh si anak tadi, sholat maghrib dan isya. Itu untuk numerasinya. Kemudian untuk survei karakter, misalnya kejujuran, barangkali ini sudah umum, kadang banyak terjadi di kalangan siswa ketika mereka berbelanja di kantin sekolah misalnya. Kan masih ada juga siswa yang kadang kurang jujur waktu membayarnya. Nah, jadi saya buatlah cerita, misalnya ada 5 orang siswa yang berbelanja bersamaan, lalu ada yang jujur, ada yang tidak. Nah, nanti diminta bagaimana tanggapan Ananda terhadap siswa yang jujur, dan bagaimana juga tanggapannya terhadap siswa yang tidak jujur. Nah, itu untuk salah satu karakternya. Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kalau Bapak Ibu semua sudah memenuhi tuntutan hari ini ya, soal bermuatan AKM, survei karakter dan hot study. Di AKM ini aplikasinya itu memang untuk semua topik ya, tidak semua topik itu. Misalnya untuk materi as-sa'ah misalnya. As-sa'ah itu di mana ya? Kelas 8. Di sanawiyah apa di aliyah? Di Sanawiyah saja. Sanawiyah. Sanawiyah. Kelas 8. Kelas 8. Nah, misalnya as-sa'ah. As-sa'ah itu ya kalau si Ahmad pergi ke sekolah jam 8, pulang jam 1 misalnya ya. Jam 13. Nah, ya, soal AKM-nya kan bisa dimunculkan di situ. Berapa jam Ahmad berada di sekolah, gitu kan? Berapa lama itu Ahmad berada di sekolah? Atau kalau siswa di sekolah dari jam 7 sampai jam 13, berapa persen waktu mereka yang berapa persen waktu mereka di sekolah dari jumlah total waktu 24 jam sehari. Persennya ditanya. Ya. Jadi intinya soal AKM untuk numerasi memang soal angka. Jadi soal bersifat matematis, statistik, yaitu itu dimunculkan. Ini tujuannya anak dari awal digiring memang dan dilatih untuk memecahkan soal angka-angka gitu. Ya. Dan itu di semua ini seperti tadi itu udah benar ya, berapa warna ya kan, yang dilakukan kalau Pak Irsa tadi apa, orang ya, berapa orang, Keluarga. umur, keluarga, tentang umur, tentang pokoknya di setiap topik ya, mungkin tentang mihnah, itu di teks tuh berapa mihnah yang disebutkan di teks.
ya kan? Bisa ditanya itu, ada berapa mihnah yang disebutkan di teks di atas. Kemudian Bapak menambahnya dengan mihnah yang tidak terdapat di teks, ditambah mufradatnya, itu namanya pengembangan atau itu namanya pengayaan. Nah, sedikit untuk menyinggung masalah pengayaan. Pengayaan itu ini mungkin ada di buku tertulis anak merangkum. Itu bukan pengayaan. Ya, mungkin. Nah, pengayaan itu memberikan informasi atau pengetahuan baru pada anak terkait materi gitu ya, yang tidak ada di dalam buku. Jadi betul-betul anak dapat pengetahuan baru. Seperti tadi, kalau mihnah cuman ada 10 yang disebutkan di teks, Bapak tambah 3 lagi atau 5 lagi. Nah, itu namanya pengayaan ya. Kemudian untuk literasi, bagaimana anak menemukan mampu melihat teks secara keseluruhan. Jadi pertanyaan yang muncul ke teks itu atau lebih luasnya itu kemampuan untuk menguasai referensi. Ketika belajar ta'aruf, Bapak nanya, uskur ayatan min ayatil Qur'anil Karim alati tata'allaq bit ta'aruf. Nah, dia mampu dia menuliskan surat Al-Hujurat ayat 13 atau dia sebutkan, nah itu namanya kemampuan literasi. Silakan ditanya ayat, silakan ditanya hadis. Jadi namanya di samping pengayaan apa namanya tadi? Literasi dan juga anak akan terlatih untuk berpikir tidak hanya di dalam teks yang ada gitu ya. Tidaknya seperti itu. Jadi kalau para guru mampu melakukan ini semua dan melatih siswa dari siswa kelas 7 termasuk juga kemarin dari siswa SD misalnya contoh kemarin itu di PAI kan mengajarkan surat Al-Alaq qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk membatasi misalnya berapa kejahatan yang disebutkan dalam ayat di atas ya. Nah, untuk haknya kenapa? Pertanyaan menjauhi sifat kiri dan dengki gitu misalnya. Jadi dan kalau di dalam tes TOEFL itu ada pertanyaan what does it mean imply? Ya, what does it mean imply? Apa yang secara tidak langsung terungkap dari dua orang tersebut? Butuh mengerahkan nalar gitu ya. Nah, ini yang digiring siswa itu dari sekarang. Kemudian survei karakter, Ibu sudah benar tadi ya Bu Ayu tadi survei karakternya mencari temannya yang tidak ada ya. Iya. Mungkin sakit, mungkin apa. Jadi dicocokkan dengan tidak melulu. Kalau selama ini kan penilaian sikap itu anak tidak menyontek ya, anak peduli teman, kan itu aja ulang-ulang, apalagi di PAI. Nah, kemudian juga PBA pernah menyontek itu. Tapi survei karakter itu sesuaikan dengan topik yang sedang yang sedang diberikan. Ya. Seperti tadi misalnya dalam surah Al-Falaq tadi itu anak itu ya. Ketika temanmu pakai sepatu baru, bagaimana sikapmu? Ya kan? Anak akan menyebutkan ada yang senang sekali, ikut senang karena teman pakai sepatu baru. Nah, namanya juga anak SD, kadang teman pakai sepatu baru itu kan dia injak. Ya kan? Dia injak sepatu temannya kan dikotori. Nah, ini gambaran dari maksud min syarri hasidin idza hasad. Ikut bersyukur, ikut senang teman atau saya nanti juga mau bisa beli itu. Nah, kan begitu ya. Kalau anak SD kan emosinya masih belum terkontrol. Nah, jadi untuk survei karakter Bapak Ibu dituntut harus bisa mencocokkan dengan topik yang ada gitu ya. Juga begitu. Jadi kalau untuk satu RPP berapa idealnya soal untuk satu RPP itu? Untuk tadi untuk pengetahuan
boleh ini ya, boleh esai, boleh objektif. Sama aja itu kan. Untuk jenis soalnya sama aja. Nanti pilihannya ya tinggal Bapak Ibu kalau di objektif tinggal memberikan option ya, pilihan gitu. Atau pilihan ganda. Nah, untuk esai mungkin bisa dengan mengisi titik atau dengan menjawab tadi. Menjawab dengan waktu dengan jawaban yang seluas-luasnya diberikan pada siswa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kadang-kadang soal yang sudah bikin udah benar ya, tapi mungkin karena khilaf terdapat kesalahan kawaid dalam menulis soal. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Setelah hatta, kalau itu berbaris ya ilmu dhari'nya harus masuk. Kadang-kadang tertulis juga marfu. Ada di buku tuh yang marfu, itu kesalahan ketik mungkin ya. Nah, Bapak Ibu apa yang salah di buku itu harus Bapak Ibu luruskan. Jangan itu yang diberikan ke siswa. Kalau udah jelas bukunya salah. Karena bahaya salah ketikan itu agak fatal juga. Dulu ada guru PPG, ada penjahit itu apa? Khayat ya. Nah, jadi ini di belakang ada kamus di belakang itu khayat. Sama dengan harusnya kan penjahit, tukang jahit masuk. Karena salah ketik itu penjahat. Kan jahit dan penjahat jauh banget ya. Nah, jadi tisi kita guru, oh ini salah. Jangan itu lagi yang dinukil lalu dibawa ke lembaran RPP. Nah, ini memang kita dituntut meluruskan yang salah sekalipun itu di buku. Ya, harapannya begitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Barangkali untuk komprehnya cukup ya. Cukup Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah ini Bapak Ibu akan mengikuti PPL ya. Hari Senin mulai mungkin ya. Ya, insyaallah. Dalam jadwalnya hari Senin ya, ada 3 minggu. Kemudian silakan Bapak Ibu berlatih. Nanti untuk PTK-nya yang penting diperhatikan itu adalah mulai dari latar belakang ya. Latar belakangnya ya berangkat dari itulah yang best learning ya. Best problem learning. Berdasarkan problem apa yang Bapak Ibu temukan di kelas, dari situ berangkat penelitiannya. Kemudian prosesnya harus benar. Minimal 2 siklus gitu ya, minimal 2 siklus, kemudian 1 siklus itu ada plan-nya, ada perencanaannya, ada action-nya, nanti ada refleksinya. Barangkali untuk PTK sudah paham, nanti di RPP-nya dipilih, tapi kalau untuk PPL ada 3 RPP nanti Bapak Ibu, dan untuk PTK dipilih salah satunya yang menyesuaikan gitu ya. Di RPP-nya disesuaikan dengan PTK yang dibuat. Gitu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk hari ini cukup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada ya? Sudah pas. Ada ya Pak ya, kendala pasti ada, tapi mudah-mudahan kendalanya bisa diatasi. Begitu aja. Cuman kalau capeknya memang sudah kebayang capeknya, pengen segera berakhir ini program ya, yang sangat yang padat ya, yang sangat padat ini. Nah, ya semoga Bapak Ibu semua sukses. Amin ya Allah, amin. Setelah ikhtiar dimaksimalkan ya. Nah, setelah itu kita bertawakal ya, kita menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, alhamdulillah ya, pasti banyak. Dan yang penting Bapak untuk persiapan UKIN ya itu aja ya. Mungkin kemarin perangkat pembelajaran bukan dengan saya. Tapi untuk video itu ya ada banyak ditemukan tentang rekaman itu. Jadi mengajarnya bagus tapi volumenya sangat kecil. Nah, itu kan teknik sebenarnya. Jadi ketika merekam sebaiknya volume dikecilkan ya, agar bisa nanti
berbesar. Tapi kalau volumenya dibesarkan saat merekam, hasilnya itu kecil. Itu teknik. Dan banyak terjadi seperti itu. Karena penilaian video itu termasuk ke kualitas audionya itu dinilai juga. Kualitas audio, kualitas pencahayaannya juga dinilai. Ya. Iya. Itu saja. Semoga Bapak Ibu bisa menyiapkan untuk ujian ya setelah PPL ke UKIN dan UP. Silakan, modulnya memang harus dibaca dan dipahami. Ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.